Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Gang itu sempit. Hanya cukup untuk dua orang berjalan berdampingan. Air kotor dari selokan kecil mengalir di pinggir jalan, bercampur dengan aroma sampah yang menumpuk di sudut. Deretan kontrakan reot berdiri rapat. Catnya mengelupas, atapnya bocor, dan dindingnya penuh tambalan kayu bekas. Di salah satunya, tinggal seorang gadis bernama Salsabila. Usianya baru 22 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua. Garis lelah terukir di bawah matanya, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan tangannya kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sapu lidi, kain lap, dan air got. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat orang lain kagum padanya, ketulusan dalam senyumnya. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit, Salsabila menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama adiknya, Arkan, bocah kelas 4 SD yang lugu dan pintar. Pagi itu, suara ayam berkokok memecah kesunyian gang. Salsabila sudah bangun lebih dulu, menanak nasi seadanya. Ia hanya punya segenggam beras dan sepotong tahu yang digoreng tipis. "Mbak, hari ini ada lauk?" tanya Arkan dengan wajah polos. Matanya masih setengah terpejam. Salsabila tersenyum sambil menyembunyikan resah di hatinya. "Ada, nak, tahu goreng kesukaanmu," katanya sambil mengaduk wajan kecil di atas kompor minyak yang sudah karatan. Bagi orang lain, mungkin itu hanya makanan sederhana. Tapi bagi Arkan, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Setelah makan, Salsabila mengantar adiknya ke sekolah dengan berjalan kaki. Sepatu Arkan sudah bolong di ujungnya, tapi bocah itu tetap berlari riang menuju kelas. Salsabila berdiri sebentar di depan pagar sekolah, menatap adiknya hingga hilang di balik pintu. Ada kebanggaan tersendiri di hatinya. Meski miskin, ia tak pernah membiarkan Arkan putus sekolah. Hari-harinya kemudian diisi dengan bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Pagi ia menyapu taman di kompleks perumahan elit, siang membersihkan selokan di depan rumah orang kaya, sore membantu mencuci piring di warung makan dekat gang. Di kompleks perumahan tempat ia bekerja, orang-orang sering memandangnya sebelah mata. Pakaian kerjanya lusuh, keringat mengalir deras di wajahnya. Beberapa ibu-ibu sosialita bahkan menutup hidung saat melewatinya. Tapi Salsabila tidak peduli. Yang penting halal, gumamnya lirih sambil terus mengayunkan sapu lidi. Suatu siang, ketika matahari terik membakar, ia berhenti sejenak untuk minum air putih dari botol plastik bekas. Seorang anak kecil dari rumah mewah mendekat, menatapnya penasaran. "Tante, kenapa bajunya kotor sekali?" tanya anak itu polos. Salsabila tersenyum, meski hatinya sedikit perih. "Karena tante kerja biar bisa beli buku buat adiknya," jawabnya lembut. Anak itu terdiam, lalu berlari masuk ke rumah. Salsabila hanya menghela napas, lalu kembali menyapu halaman yang luas. Malamnya, ketika hujan deras mengguyur, atap kontrakannya bocor parah. Air menetes dari langit-langit, membasahi kasur tipis tempat ia dan Arkan tidur. Salsabila segera mengambil ember dan baskom untuk menampung air. "Mbak, kalau hujannya lama, kita tidur di mana?" tanya Arkan ketakutan. Salsabila mengusap kepala adiknya. "Kita tidur di pojok sana saja, yang masih kering. Jangan takut, nak, Allah pasti jaga kita." Arkan mengangguk, lalu memeluk kakaknya erat. Dalam kehangatan pelukan itu, Salsabila kembali berjanji dalam hati, "Aku tidak akan menyerah. Demi adikku, aku akan terus berjuang." Dan tanpa ia sadari, janji itu akan membawanya pada jalan takdir yang jauh berbeda dari hidup miskinnya saat ini. Hari itu, matahari baru saja naik ketika ketua RT datang ke kontrakan Salsabila. Dengan suara ramah tapi serius, ia berkata, "Sal, besok kamu bantu bersihkan halaman rumah Pak Adrian Santoso, ya? Beliau minta orang yang telaten. Aku pikir kamu yang paling cocok." Nama itu membuat beberapa tetangga yang mendengar langsung berbisik-bisik,
Adrian Santoso bukan nama asing di kawasan itu. Ia seorang duda kaya raya, pemilik beberapa perusahaan besar. Rumahnya adalah yang paling megah di kompleks, tapi juga yang paling sunyi. Sejak istrinya meninggal dan anaknya mengalami kecelakaan, Adrian jarang terlihat keluar rumah. Salsabila terdiam sesaat, lalu mengangguk sopan. "Insya Allah, Pak RT, besok pagi saya datang." Malam itu, ia sempat merasa gelisah. Bukan karena takut bekerja, tapi karena terbayang betapa jauh berbeda dunianya dengan dunia orang kaya. Namun ia kembali menenangkan diri. "Aku hanya bekerja. Tidak ada yang perlu ditakuti." Keesokan paginya, dengan sepeda bututnya yang rantainya sering lepas, Salsabila mengayuh menuju rumah megah itu. Ia berhenti di depan pagar tinggi bercat hitam yang kokoh. Dari luar saja, rumah itu sudah tampak seperti istana. Dinding marmer putih menjulang, jendela kaca besar berkilau, dan halaman luas yang sayangnya dipenuhi bunga layu serta rumput liar yang menjulang. Salsabila menghela napas kagum. "Masya Allah, besar sekali rumahnya. Tapi kenapa terasa sepi ya?" Gumamnya lirih. Ia mendorong sepedanya masuk setelah penjaga membukakan pintu. Langkahnya terasa kecil di tengah halaman yang begitu luas. Tanpa menunggu lama, ia segera mengikat rambutnya, mengenakan sarung tangan lusuh, dan mulai bekerja. Suara sapu lidi bergesekan dengan tanah. Dedaunan kering jatuh berderak ke dalam karung. Salsabila bekerja dengan tekun, sesekali mengelap keringat di dahinya. Ia tidak sadar bahwa dari jendela besar lantai 2, sepasang mata sedang mengamatinya. Di balik kaca itu duduk Rafa, putra Adrian Santoso. Bocah itu berusia 10 tahun, tubuhnya kurus, duduk di kursi roda sejak kecelakaan 2 tahun lalu merenggut kakinya dan juga ibunya. Matanya sayu, penuh kesepian. Ia menempelkan tangan di kaca, memperhatikan gadis muda yang begitu bersungguh-sungguh membersihkan halaman. Ada sesuatu yang berbeda dari senyum lelah Salsabila. Senyum yang seakan memberi harapan meski dunia keras padanya. Salsabila baru menyadari tatapan itu ketika ia mengangkat karung penuh daun. Dari kejauhan, ia melihat bocah kecil di kursi roda menatapnya tanpa berkedip. Ia sempat kikuk, lalu tersenyum ramah sambil melambaikan tangan. Rafa terkejut. Sudah lama tidak ada orang asing yang tersenyum padanya. Perlahan, bibir pucatnya membalas dengan senyum tipis, meski cepat sekali menghilang. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan rapi dengan wajah tegas muncul di beranda. Dialah Adrian Santoso. Usianya awal 40-an, tubuh tegap, wajah tampan tapi dingin. Tatapannya menusuk, penuh wibawa seorang pengusaha sukses. "Kamu Salsabila?" tanyanya datar. Salsabila cepat-cepat menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya yang diminta Pak RT." Adrian mengangguk singkat. "Kerjakan saja sesuai yang kamu bisa. Tak perlu masuk ke dalam rumah. Cukup halaman." "Baik, Pak." Ia kembali bekerja dengan hati-hati, tapi sempat mencuri pandang ke arah bocah kecil yang masih duduk di jendela. Ada rasa iba yang menyelinap di dadanya. Kasihan sekali, masih kecil sudah harus duduk di kursi roda. Menjelang siang, keringat membasahi baju lusuhnya. Namun halaman itu kini jauh lebih bersih. Rumput liar terpangkas, bunga layu dipangkas rapi, dan jalan setapak kembali terlihat indah. Rafa, yang sedari tadi menonton, tiba-tiba membuka jendela sedikit dan bersuara pelan, hampir berbisik, "Mbak, terima kasih." Salsabila menoleh, sedikit terkejut. "Untuk apa?" "Untuk bikin halaman ini kelihatan hidup lagi," jawab Rafa lirih, lalu buru-buru menutup kembali jendela. Salsabila tersenyum haru. Ucapannya sederhana, tapi ia bisa merasakan kesepian yang mendalam dari suara itu. Hari pertama bekerja di rumah sang duda kaya itu selesai. Ia belum tahu bahwa pertemuannya dengan bocah di kursi roda dan ayahnya yang dingin itu akan membuka pintu takdir baru dalam hidupnya. Langit siang itu mendung. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga kamboja yang tumbuh di sudut taman. Salsabila, dengan sapu lidi di tangannya, sedang merapikan jalan setapak yang dipenuhi kelopak gugur. Sesekali ia berhenti untuk mengelap keringat,
lalu kembali bekerja. Suara roda berderit pelan membuatnya menoleh. Dari arah pintu kaca besar, seorang perawat perempuan mendorong kursi roda keluar. Di atasnya duduk Rafa, bocah berusia 10 tahun dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Kedua tangannya terlipat di pangkuan, matanya kosong menatap lurus ke depan. "Rafa, ayo hirup udara segar. Dokter bilang ini baik untukmu," ucap sang perawat pelan, seakan membujuk. Namun Rafa hanya diam, menatap tanpa ekspresi. Tatapan itu bukan hanya dingin, tapi seolah membeku. Hatinya terkunci rapat, tak membiarkan siapapun masuk. Salsabila berhenti bekerja sejenak. Ia menatap bocah itu dengan rasa iba. Ada sesuatu dalam diri Rafa yang membuat dadanya nyeri, seperti melihat anak kecil yang terlalu cepat merasakan pahitnya hidup. Dengan hati-hati, ia mendekat beberapa langkah. Senyumnya sederhana, namun tulus. "Hai, namamu Rafa, ya?" tanyanya lembut. Untuk sesaat, bola mata Rafa bergerak menoleh ke arahnya. Tapi tak ada respon. Wajahnya tetap datar, bibirnya tetap terkatup rapat. Salsabila menunduk sedikit, mencoba menyesuaikan tinggi badannya dengan posisi kursi roda. "Aku Salsabila. Aku yang bersihin halaman ini. Kamu suka bunga?" Ia menunjuk ke arah pot mawar yang baru ia rapikan. Namun sebelum kata-katanya sempat berlanjut, suara berat menggema dari arah balkon lantai 2. "Siapa kau?" Salsabila terkejut. Ia menoleh, mendapati Adrian Santoso berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dengan tangan bersedekap. Wajahnya keras, tatapannya tajam menusuk. "Jangan dekat-dekat anakku," lanjutnya dengan nada tegas, hampir seperti bentakan. Salsabila tergagap. Ia buru-buru menunduk, tubuhnya kaku. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud apa-apa. Kerjakan saja tugasmu. Tidak usah sok akrab." Suara Adrian penuh ketegasan seorang ayah yang melindungi. Perawat tampak canggung, lalu segera mendorong kursi roda Rafa menjauh. Bocah itu kembali menatap kosong, seolah tak peduli dengan semua yang terjadi. Salsabila menggenggam erat sapu di tangannya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena menahan perasaan campur aduk. Ia kembali menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Namun hatinya bergemuruh. Sore itu, setelah Adrian masuk kembali ke dalam rumah, Salsabila duduk sebentar di bawah pohon flamboyan di sudut halaman. Ia menatap kosong ke arah jendela tempat Rafa sering mengamati. "Kenapa hatiku tak tenang?" gumamnya dalam hati. "Kenapa tatapan bocah itu seperti memanggilku? Meski bibirnya tak mengucap apapun?" Ia mengingat kembali mata sayu Rafa, tatapan kosong yang membeku, tapi di baliknya ada rasa sakit yang dalam. Seakan bocah itu berteriak minta pertolongan, namun suaranya terkubur di dalam hati. Air mata Salsabila hampir menetes. Ia cepat-cepat mengusapnya. "Tidak boleh menangis. Aku hanya pekerja di sini. Tidak pantas mencampuri urusan keluarga mereka." Namun meski ia berusaha keras menepis, bayangan tatapan Rafa tetap menghantui. Ada rasa iba yang sulit dijelaskan, seperti benang halus yang mulai mengikat hatinya dengan bocah itu. Hari-hari berikutnya, Salsabila terus bekerja di rumah besar itu. Setiap kali ia datang, Rafa selalu muncul entah di jendela atau di taman, didorong perawat. Dan setiap kali mata mereka bertemu, meski tanpa kata, ada sesuatu yang bergerak pelan di hati keduanya. Adrian, meski tanpa acuh, diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Ada kecurigaan yang ia simpan, tapi juga ada keraguan dalam hatinya. Mengapa bocahnya yang dulu tak pernah peduli kini selalu mengikuti gerak-gerik gadis pembersih itu dengan tatapan samar? Bagi Salsabila, tatapan membeku itu adalah misteri yang tak bisa ia pahami. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia yakin, suatu saat es yang membekukan hati Rafa akan mulai mencair. Hari itu, langit mendung, hembusan angin membawa aroma tanah basah, menambah suasana rumah besar itu yang sudah lama diselimuti kesunyian. Salsabila sedang merapikan pot bunga di halaman ketika suara teriakan panik terdengar dari arah taman belakang. "Rafa! Rafa!" teriak perawat dengan wajah pucat.
Salsabila spontan menoleh. Matanya terbelalak melihat bocah kecil itu menggigil hebat di kursi rodanya. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang, dan tangannya gemetar tak terkendali. "Ya Allah!" seru Salsabila. Ia berlari mendekat tanpa pikir panjang. Perawat kebingungan, tangannya gemetar. Saya tidak tahu harus apa. Ini sering kambuh. Tapi biasanya obat menenangkan yang dipakai. Obatnya belum datang." Salsabila menelan ludah. Ingatannya melayang pada ibunya yang dulu sering mengobati warga kampung dengan pijat saraf. Ia pernah diajari sedikit, sekadar dasar yang sering dipraktikan. "Ibu saya dulu tukang urut di kampung. Saya tahu sedikit tentang totok saraf," katanya cepat. "Biar saya coba." Perawat ragu. "Tapi, percaya sama saya, kita tidak punya waktu." Salsabila menatap penuh keyakinan. Perawat terdiam sesaat, lalu mengangguk pasrah. Salsabila segera berlutut di depan kursi roda Rafa. Dengan hati-hati, ia membuka sandal bocah itu. Tangannya gemetar, tapi hatinya penuh doa. Ia menekan titik di betis, lalu berpindah ke telapak kaki. Sentuhannya tegas namun lembut, seperti almarhum ibunya dulu. "Bismillah," bisiknya lirih. Rafa sempat meringis, napasnya tersengal, tubuhnya kaku, tapi perlahan, sesuatu berubah. Jemari kakinya yang semula kaku mulai bergerak pelan. Otot yang menegang di betisnya terasa melunak. Wajahnya yang memerah mulai tenang. "Ya Allah," gumam perawat. Matanya melebar tak percaya. Salsabila terus menekan beberapa titik saraf dengan pola tertentu. Ia menahan air mata, merasa seolah ibunya yang membimbing tangannya. Hingga akhirnya Rafa menghembuskan napas panjang. Lalu tubuh kecil itu jatuh lemas. "Tenang. Dia membaik," seru perawat lega. Salsabila menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah." Dari balkon lantai 2, Adrian menyaksikan semuanya. Ia berdiri kaku, kedua tangannya menggenggam pagar besi. Matanya tak berkedip melihat anaknya, yang selama 2 tahun ini nyaris tak ada perubahan, tiba-tiba memberi respon pada sentuhan seorang gadis miskin. Saat Rafa menggerakkan kakinya meski hanya sedikit, dada Adrian serasa dihantam badai. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya menetes, mengalir di pipinya. Apakah benar yang kulihat? Apakah ini bukan mimpi? Beberapa menit kemudian, Adrian bergegas turun. Ia menghampiri mereka dengan langkah besar. Wajahnya masih penuh emosi. Apa yang kau lakukan pada anakku?" tanyanya dengan suara bergetar. Salsabila menunduk gugup. "Maaf, Pak. Saya hanya mencoba teknik yang ibu saya ajarkan dulu. Saya tidak bermaksud macam-macam." Adrian menatap putranya, lalu kembali menoleh ke arah gadis itu. Ada campuran kagum, heran, dan rasa bersalah karena sebelumnya ia sempat mengusir Salsabila dari dekat Rafa. Perawat ikut menimpali. "Pak, saya sendiri tidak mengerti. Tapi tadi jelas sekali, tubuh Rafa yang kaku jadi rileks. Bahkan kakinya sempat bergerak." Adrian terdiam. Tatapannya jatuh pada tangan Salsabila yang masih gemetar. Tangan itu kasar, penuh bekas kerja keras. Namun barusan telah membawa secercah harapan yang nyaris padam. Ia menarik napas panjang. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Kau baru saja mengguncang hidupku." Salsabila menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, sementara hatinya juga bergetar hebat. Sore itu, rumah besar yang selama ini hanya dipenuhi sunyi tiba-tiba bergetar oleh perasaan baru, harapan. Salsabila pulang dengan sepeda tuanya, masih tak percaya pada apa yang barusan terjadi. Sementara itu, Adrian duduk di samping Rafa yang tertidur pulas. Ia mengelus rambut anaknya dengan air mata yang tak henti jatuh. "Terima kasih. Ya Allah, kau kirimkan seseorang untuk menyentuh hati kami yang beku ini," bisiknya lirih. Dan sejak hari itu, dalam hati Adrian, nama Salsabila mulai terukir. Bukan sekadar gadis miskin pembersih halaman, melainkan cahaya kecil yang berani mengguncang tembok kelam hidupnya. Pagi itu,
Suasana rumah Adrian dipenuhi ketegangan. Sejak kejadian semalam, ketika Rafa tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah disentuh oleh tangan Salsabila, Adrian tak bisa tidur dengan tenang. Ada harapan yang mulai tumbuh di hatinya, namun sekaligus rasa ragu, apakah semua itu benar-benar nyata, atau hanya kebetulan belaka. Untuk memastikan, Adrian memanggil dokter keluarga yang sudah merawat Rafa sejak 2 tahun terakhir. Dokter yang bernama Dr. Arman itu dikenal tenang dan berwibawa, sekaligus sangat skeptis terhadap metode pengobatan non-medis. "Bapak ingin saya menyaksikan langsung?" tanya Dr. Arman, menatap Adrian dengan serius. Adrian mengangguk. "Saya harus tahu, apakah yang terjadi kemarin benar-benar sesuatu yang bisa dipercaya, atau hanya imajinasi saya?" Sementara itu, Salsabila yang dipanggil masuk merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu betul, kali ini semua mata akan tertuju padanya. Di dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku mempermalukan diriku di depan mereka." Rafa sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Perawat yang biasa menanganinya berdiri di samping, tampak gelisah dan menatap Salsabila dengan pandangan penuh keraguan, bahkan sinis. "Baiklah, lakukan seperti kemarin," kata Adrian singkat. Salsabila berjongkok di depan Rafa. Tangannya sempat bergetar, tapi ia mengingat kembali semua yang diajarkan almarhum ibunya. Dengan lembut ia menekan titik di betis Rafa, kemudian berpindah ke telapak kaki. Semua berlangsung dalam keheningan yang menegangkan. Awalnya tidak ada reaksi. Adrian mulai menahan napas. Dr. Arman melirik jam tangannya seakan tak sabar. Namun beberapa detik kemudian, jemari kaki Rafa perlahan bergerak. Tubuh kecil itu yang semula kaku mulai melonggar. Bahkan, mata Rafa yang selama ini kosong memandang ke arah Salsabila. Bukan lama, hanya sekilas, tapi cukup membuat Adrian menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan haru. "Subhanallah," lirih Adrian. Air matanya mengalir. Tak peduli pada siapapun yang melihat. Dr. Arman terdiam. Ia berdehem, lalu mencatat sesuatu di bukunya. "Ini, memang ada respon. Saya tidak bisa menyebutnya penyembuhan, tapi jelas bukan kebetulan. Anak ini sudah lama sekali tidak menunjukkan reaksi seperti itu." Perawat yang berdiri di samping terlihat tidak senang. Ia menggertakkan giginya, lalu melirik rekan-rekannya yang kebetulan menyaksikan dari pintu. Dalam hati, ia merasa terancam. Kalau gadis kampung ini benar-benar dipercaya, bagaimana dengan pekerjaan kami? Sejak saat itu, Adrian mengambil keputusan penting. Ia meminta Salsabila datang setiap pagi untuk membantu terapi Rafa. Namun, keputusan itu justru menjadi awal ujian baru. Di antara para pekerja rumah, muncul bisik-bisik penuh iri. Ada yang berbisik bahwa Salsabila hanya mencari perhatian. Ada pula yang menuduhnya berpura-pura agar bisa dekat dengan Adrian. Perempuan itu terlalu pintar bermain peran. "Jangan-jangan dia punya niat lain," kata salah satu asisten rumah tangga di dapur. "Benar. Bagaimana bisa anak miskin tiba-tiba tahu cara menyembuhkan? Ini tidak masuk akal." Timpal yang lain. Fitnah kecil itu mulai menyebar. Sebagian pekerja mulai memandang Salsabila dengan tatapan sinis setiap kali ia datang. Ada yang pura-pura ramah, namun di belakang menjelek-jelekan namanya. Salsabila merasakan semua itu, namun ia memilih diam. Ia hanya ingin menolong Rafa, bukan mencari musuh. Meski demikian, hatinya tetap perih. Malam-malam ia menangis dalam doa, memohon agar Allah memberinya kekuatan menghadapi fitnah yang datang bertubi-tubi. Di sisi lain, Adrian diam-diam semakin yakin pada ketulusan Salsabila. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja tanpa pamrih, tanpa mengeluh, dan selalu sopan meski diperlakukan dingin oleh pekerja lain. Hari demi hari, Rafa menunjukkan sedikit demi sedikit perubahan. Gerakan kecil di tangan, tatapan yang lebih fokus, bahkan kadang terdengar gumaman samar. Bagi Adrian, itu sudah lebih berharga daripada harta apapun. Namun di balik harapan itu, awan gelap mulai menggantung. Fitnah yang menimpa Salsabila tak lagi sekadar bisik-bisik. Ada yang sengaja menyusun cerita untuk menjatuhkannya.
Dan Adrian, cepat atau lambat, akan dipaksa memilih, percaya pada mata kepalanya sendiri, atau pada omongan orang-orang di sekelilingnya. Pagi itu, rumah Adrian digemparkan oleh sebuah kabar mengejutkan. Jam tangan mewah miliknya, hadiah terakhir dari almarhum ayahnya, hilang dari ruang kerja. Jam tangan itu bukan sekadar benda, melainkan simbol kenangan yang tak ternilai. Adrian langsung memanggil semua pekerja rumah. Wajahnya tegang penuh amarah. "Barang ini tidak mungkin hilang begitu saja," katanya dengan suara dingin. "Seseorang pasti mengambilnya. Dan saya ingin tahu siapa." Semua pekerja berdiri berjajar di ruang tengah. Tatapan mereka penuh kecemasan. Di antara mereka, Salsabila menunduk, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bahkan baru saja selesai membantu Rafa sarapan dan tak pernah masuk ke ruang kerja Adrian. Namun tiba-tiba, salah seorang asisten rumah berbisik dengan nada tajam. "Bukankah tadi pagi gadis itu sempat lewat di depan ruang kerja?" Bisikan itu cepat menyebar. Beberapa mata langsung menoleh ke arah Salsabila. "Aku juga melihatnya. Dia sempat membawa kain pel." "Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Anak baru, orang miskin, pasti tergoda lihat barang mahal." Desas-desus itu berubah menjadi tuduhan yang menusuk. Salsabila terperanjat. Wajahnya pucat. "Bukan saya, Pak. Saya tidak pernah." Suaranya bergetar, tertahan oleh rasa takut dan rasa malu. Namun Adrian tidak gegabah. Ia menatap semua pekerja dengan mata tajam. "Cukup. Kita akan lihat kebenarannya." Ia memerintahkan salah satu penjaga rumah untuk memeriksa rekaman CCTV. Semua menunggu dengan jantung berdebar. Ketika layar monitor menyala, suasana menjadi hening. Terlihat seorang pelayan wanita masuk ke ruang kerja dengan gelagat mencurigakan. Ia memegang jam tangan Adrian, lalu berjalan keluar dengan cepat. Namun yang membuat semua terkejut adalah apa yang terjadi berikutnya. Wanita itu dengan sengaja menyelipkan jam tangan tersebut ke dalam saku celemek Salsabila yang sedang ditaruh di dekat taman. Gerakannya jelas dan disengaja. "Lihat!" Suara Adrian meledak penuh murka. "Jadi ini permainanmu?" Pelayan yang tertangkap basah langsung gemetar. "Tuan, saya hanya..." "Diam!" potong Adrian. Wajahnya memerah, matanya berkilat. "Kau tidak hanya mencuri, tapi juga mencoba menjebak orang tak bersalah. Mulai hari ini, kau tidak lagi bekerja di rumah ini." Tangisan dan permohonan maaf dari pelayan itu tak digubris. Dengan tegas Adrian memerintahkan penjaga mengusirnya keluar. Suasana kembali hening. Semua pekerja lain menunduk. Sebagian menatap Salsabila dengan wajah bersalah karena sudah ikut menuduh. Adrian mendekat, menatap Salsabila dengan tatapan lembut namun penuh rasa bersalah. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku seharusnya tidak membiarkan orang-orang meragukanmu. Kau sudah menolong anakku, tapi malah menerima perlakuan seperti ini." Salsabila menggeleng cepat, berusaha menahan air mata. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya tahu. Saya hanya orang luar di rumah ini. Wajar kalau orang curiga." Namun kalimat itu justru menusuk hati Adrian lebih dalam. Ia bisa merasakan ketulusan sekaligus luka yang ada di balik suara gadis itu. Sejak kejadian itu, nama Salsabila memang dibersihkan. Tak ada lagi yang berani menuduhnya sembarangan. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia merasa sesak. Fitnah itu meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Malam harinya, ketika semua orang sudah tidur, Salsabila duduk sendirian di kamarnya yang sempit. Air matanya mengalir tanpa henti. "Mengapa aku harus mengalami semua ini? Aku hanya ingin menolong. Tapi yang kudapat adalah tuduhan dan hinaan." Ia mulai merasa dirinya tidak pantas berada di rumah besar itu. Meski Rafa mulai menunjukkan perkembangan berkat usahanya, meski Adrian mulai mempercayainya, tetap saja hatinya diliputi keraguan. "Ya Allah, beri aku kekuatan," bisiknya lirih. "Jika memang tempatku bukan di sini, tunjukkan jalan yang terbaik. Aku tak sanggup lagi menanggung fitnah." Di balik semua itu, Adrian yang duduk sendirian di balkon juga tak bisa tidur.
Bayangan wajah Salsabila yang menahan tangis terus menghantui pikirannya. Ia sadar, gadis itu lebih dari sekadar penolong untuk Rafa. Ia adalah cahaya kecil yang memberi harapan di tengah gelapnya duka. Dan Adrian bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan fitnah lain menyakiti Salsabila lagi. Namun, dunia tak pernah sesederhana itu. Fitnah mungkin telah terbongkar, tetapi luka yang ditinggalkan masih jauh dari sembuh. Malam itu, di kamar kecil di sudut rumah mewah Adrian Santoso, Salsabila duduk termenung. Kertas kosong tergeletak di meja, pena di tangannya bergetar. Hatinya masih diliputi rasa sesak akibat fitnah yang baru saja menimpanya. Meski namanya telah dibersihkan, luka batin itu masih terasa dalam. Dengan berat hati, ia mulai menulis. Tuan Adrian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan Rafa. Tapi saya sadar, kehadiran saya justru membawa kegaduhan. Lebih baik saya pergi sebelum melukai hati lebih banyak orang. Tolong jaga Rafa. Dia anak yang kuat. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan untuknya. Air mata jatuh membasahi tinta yang baru saja dituliskan. Setelah selesai, Salsabila melipat surat itu rapi dan menaruhnya di atas meja. Ia berdiri, menatap sekali lagi ke arah jendela kamar Rafa yang redup, seolah hendak mengucapkan salam terakhir. Namun sebelum langkahnya benar-benar pergi, terdengar suara roda berdecit di lorong. Rafa muncul, didorong pelan oleh tangannya sendiri di kursi roda. Meski wajahnya pucat, ada keberanian yang terpancar dari matanya. "Kak Salsabila," panggilnya lirih. Salsabila tersentak. "Rafa, kenapa kau belum tidur? Cepat kembali ke kamar. Nanti sakitmu kambuh." Namun Rafa menggeleng keras. Air mata mengalir di pipinya. Dengan suara terbata, ia berkata, "Kak, jangan pergi. Aku baru bisa berdiri lagi karena kakak. Kalau kakak pergi, siapa yang temani aku? Siapa yang ajari aku untuk berani melawan rasa sakit?" Salsabila terdiam. Ia merasakan getar jujur dalam kata-kata bocah itu. Hatinya yang remuk seketika luluh. Seakan luka fitnah yang membekas mulai terobati oleh kesungguhan seorang anak kecil. Ia berjongkok di depan Rafa, menggenggam tangannya yang gemetar. "Rafa, aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Tapi kadang dunia ini tidak selalu berpihak padaku," bisiknya. Belum sempat ia menambahkan kata lain, suara langkah berat terdengar. Adrian muncul di lorong. Wajahnya letih namun matanya tajam. Ia memegang surat yang baru saja ditulis Salsabila. "Jadi benar, kau mau pergi?" Suaranya bergetar. Salsabila menunduk, tak sanggup menjawab. Adrian melangkah mendekat, lalu berdiri tepat di hadapannya. Mata laki-laki itu basah, dipenuhi emosi yang sulit ditahan. "Kenapa? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kau bukan hanya menolong anakku berdiri lagi. Kau juga menolongku berdamai dengan masa lalu." Kata-kata itu membuat dada Salsabila sesak. Ia menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca. Adrian menarik napas dalam-dalam. Suaranya melembut. "Sejak istriku meninggal, rumah ini mati. Aku hidup hanya untuk menjaga Rafa. Tapi jiwaku kosong. Aku tenggelam dalam kesedihan, dalam amarah. Sampai-sampai aku buta melihat cahaya. Tapi kau datang dengan ketulusanmu. Kau membuka mataku lagi. Salsabila, kau bukan beban. Kau adalah bagian dari takdir yang Tuhan kirimkan." Rafa mengangguk, menggenggam tangan Salsabila lebih erat. "Betul, Ayah. Kak Salsabila yang bikin aku mau berusaha lagi. Jangan biarkan kakak pergi. Aku butuh dia." Air mata Salsabila tak terbendung. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam hatinya, semua luka, lelah, dan rasa asing seakan mencair oleh cinta tulus yang diterimanya malam itu. "Kenapa kalian begitu baik padaku? Aku hanya gadis miskin," isaknya. Adrian menunduk, lalu berkata dengan suara tegas namun lembut, "Kau gadis yang membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Dan tidak ada yang hanya tentang dirimu."
Keheningan mengalun. Hanya suara tangis lirih yang terdengar, bercampur dengan desiran angin malam dari jendela yang setengah terbuka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Salsabila merasa tidak sendirian lagi. Ia menyadari bahwa jalan hidupnya, betapapun penuh luka, justru membawanya pada pertemuan yang bukan kebetulan. Rafa dan Adrian bukan sekadar orang asing yang ia tolong. Mereka adalah bagian dari takdir yang kini terhubung dengan dirinya. Dan malam itu, di rumah yang dulu terasa asing, Salsabila menemukan sesuatu yang telah lama hilang, tempat di mana hatinya merasa diterima. Hari-hari setelah malam pertemuan penuh air mata itu terasa berbeda. Rumah besar yang dulu sunyi seperti makam kini mulai bernapas kembali. Lorong-lorong yang biasanya dingin kini sering dipenuhi suara Rafa yang tertawa kecil, atau sapaan lembut Salsabila yang dengan sabar membimbingnya. Rafa menunjukkan perkembangan luar biasa. Dari yang semula hanya duduk di kursi roda dengan tatapan kosong, kini ia mulai berani menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Salsabila selalu berada di sampingnya, memberikan semangat tanpa henti. Ayo, Rafa, langkah kecil hari ini akan menjadi langkah besar besok, katanya setiap kali bocah itu berusaha berdiri. Adrian, yang biasanya hanya mengurung diri di ruang kerja, kini lebih sering keluar. Ia duduk di taman sambil memperhatikan anaknya berlatih. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya yang dulu muram kini perlahan bercahaya, meski garis kesedihan karena kehilangan istrinya masih belum sepenuhnya pudar. Suatu pagi, sinar matahari masuk menembus jendela besar ruang tengah. Salsabila sedang membantu Rafa berdiri. Anak itu berkeringat. Wajahnya tegang menahan sakit di otot-otot kakinya. Kau bisa, nak. Jangan menyerah. Suara Adrian terdengar, penuh getaran doa seorang ayah. Dengan sekuat tenaga, Rafa mencoba berdiri tanpa bantuan alat. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar. Tapi ia berhasil menopang diri di atas kakinya sendiri. Hanya beberapa detik. Namun itu lebih dari cukup untuk membuat air mata semua orang jatuh. Ayah, aku bisa berdiri, seru Rafa dengan suara terputus karena tangis. Adrian segera memeluk putranya erat-erat. Anakku, ini keajaiban. Terima kasih, ya Allah. Suaranya parau, dadanya bergetar karena bahagia yang lama hilang kini kembali. Dalam pelukan itu, mata Adrian bertemu dengan mata Salsabila. Ada sesuatu yang tak terucap, sebuah rasa syukur yang terlalu besar untuk dituangkan dalam kata-kata. Adrian melangkah mendekat, masih menahan Rafa dalam pelukannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tanganmu bukan hanya menyapu sampah, Salsabila. Tanganmu menyentuh takdir keluarga ini." Salsabila menunduk. Air matanya jatuh membasahi pipi. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Tuan. Semua karena izin Tuhan." Namun Adrian menggeleng pelan. "Bukan hanya itu. Kau membawa cahaya ke rumah yang gelap ini. Kau bukan lagi orang luar, Salsabila. Kau bagian dari keluarga ini." Kalimat itu membuat dada Salsabila bergetar hebat. Selama ini, ia selalu merasa asing, orang miskin yang hanya numpang lewat di dunia orang kaya. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Hari-hari berikutnya, taman rumah Adrian berubah wajah. Rumput liar yang dulu menutupi halaman kini tergantikan oleh bunga-bunga baru yang ditanam bersama. Rafa, meski masih tertatih, ikut menancapkan bibit bunga dengan senyum cerah. Salsabila mengajari cara merawatnya, sementara Adrian sesekali menyiram air dengan tangan sendiri. "Lihatlah, nak," ujar Adrian pada Rafa suatu sore. "Bunga-bunga ini tumbuh karena dirawat dengan sabar. Sama seperti dirimu. Sama seperti hati kita yang dulu hancur, tapi kini mulai hidup kembali." Langit sore memancarkan warna keemasan, seolah ikut merayakan kebangkitan rumah itu. Tawa Rafa menggema, suara Salsabila menenangkan, dan senyum Adrian menyinari halaman. Rumah besar yang dulu sepi kini benar-benar menjadi rumah. Sebuah tempat di mana cinta, kesabaran, dan doa saling bertemu. Dan di balik semua itu, Salsabila belajar bahwa meski berasal dari gang sempit dengan kehidupan yang keras, Tuhan bisa menempatkannya di takdir yang tak pernah ia bayangkan.
Di halaman rumah Adrian Santoso, yang dulunya gersang, kini tumbuh bunga-bunga baru, bunga yang menjadi saksi bahwa cahaya selalu bisa menemukan jalan di tengah kegelapan. Kehidupan Salsabila, Adrian, dan Rafa tidak lagi sama. Mereka kini terikat bukan hanya oleh nasib, melainkan oleh cinta dan harapan yang mengubah luka menjadi kekuatan. Cahaya itu akhirnya kembali, menghidupkan rumah yang dulu gelap.